Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah, yang surkum, dia akan menolong kalian, wa yustabbit aqdamakum, dan dia akan meneguhkan telapak kaki kedudukan kalian. Kula jenengan sebagai orang mukmin diseru oleh Allah untuk menolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Kalau kita sudah beragama Islam, sudah beriman kepada Allah, bagaimana cara menolong agama Allah? Maka mari kita praktekkan ajaran Islam dalam kehidupan. Itu menolong agama Allah. Niki ayat-ayat akan menjelaskan tentang sikap orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Pada ayat yang lalu pun hal ini telah disampaikan pada surat Al-Ahqaf, bagaimana keadaan orang fasik, orang yang kafir itu. Lah menika dipun lajengaken malih menika keteranganipun. Alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, wasaddu, dan mereka menghalang-halangi, an sabilillah, dari jalan Allah, adzalla, Allah sesatkan a'malahum, amal perbuatan mereka. Pada surat Al-Ahqaf yang terakhir telah disampaikan bahwa orang fasik akan dibinasakan oleh Allah. Orang-orang yang sengaja berbuat dosa dengan menentang, itu namanya orang fasik, akan dibinasakan Allah. Nah sekarang disampaikan ciri-ciri orang fasik itu seperti apa. Oke, kalau nginane pun wonten pertanyaan, ya, orang fasik yang bagaimana telah dijelaskan. Dan iki ciri-ciri ini pun kados pundi orang fasik itu. Orang fasik itu adalah orang kafir yang kepada Allah, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, serta cirinya itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan ini cirinya. Wasaddu an sabilillah. Orang kafir, orang fasik, orang musyrik senantiasa menghalang-halangi jalan menuju kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya menghalangi bagaimana ini? Yaitu mereka menghalang-halangi orang-orang yang akan masuk Islam. Ya, zaman Rasul dakwah dilakukan di Mekah ini, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini berupaya supaya dakwah Rasulullah tidak berhasil mempengaruhi orang-orang Makkah. Maka mereka menghalangi. Siapa yang mau masuk Islam diancam, disiksa. Dan ini menghalang-halangi seseorang untuk memeluk Islam. Inilah perilaku orang kafir, perilaku orang musyrik. Yang kedua, menghalang-halangi untuk ibadah di Masjidil Haram. Rasulullah pernah membawa rombongan yang jumlahnya banyak untuk datang ke Mekah menunaikan ibadah haji. Mereka tidak boleh datang ke Mekah, disuruh kembali ke Madinah. Dan ini
sifat orang-orang musyrik, orang-orang kafir senantiasa menghalangi orang-orang mukmin untuk beribadah. Niki dua ciri orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang musyrik. Ya. Oleh karena itu, karena mereka menghalangi orang-orang Islam, maka kebaikan-kebaikan mereka, amal-amal mereka akan dihapus oleh Allah. Ya. Dihapus amalnya, tidak akan diberikan balasan. Walladzina amanu wa amilus sholihati. Walladzina, dan orang-orang yang aman, mereka beriman. Wa amilus sholihati, dan mereka beramal soleh. Ini kebalikannya. Kalau ayat pertama tadi cirinya orang kafir, musyrik, orang yang fasik. Ayat kedua ini gambaran orang-orang yang beriman. Ini dibandingkan, ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman. Wa amilus sholihati, dan mereka beramal soleh. Wa amanu, dan mereka beriman bima nuzila, terhadap apa yang diturunkan ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, beriman kepada Al-Quran, wa huwal haqqu, dan ia itu benar, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Al-Quran itu benar, dari Allah datangnya. Kafaro anhum sayyiatihim, kafaro, maka menghapus, anhum, dari mereka, sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, wa aslaha balahum, dan Allah memperbaiki keadaan mereka. Dados ayat yang kedua ini gambaran orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada Al-Quran, dan mereka yakin akan kebenaran Al-Quran, maka apa yang didapat oleh mereka? Yaitu keburukan-keburukan mereka ini akan diperbaiki. Keburukan-keburukan mereka itu akan dihapus oleh Allah. Jadi ini bedanya, nggih. Kalau yang pertama tadi, orang kafir, musyrik, orang yang fasik, kebaikannya tidak akan diperhitungkan. Sedangkan orang yang beriman, kebaikannya ini ya, akan diterima oleh Allah, keburukannya dihapus, dan diperbaiki keadaannya. Ini berbeda, nggih. Dua hal ini untuk memberi gambaran kepada orang kafir yang ada di Mekah, supaya mereka bisa membedakan bagaimana kedudukan orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang musyrik dibandingkan dengan orang yang beriman. Ini pasti beda menika. Orang beriman, kesalahannya dihapus, dosanya diampuni, dan diberikan pertolongan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang kafir, musyrik, dan fasik, mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, baik di dunia apalagi di akhirat. Ini dua perbandingan, nggih. Dzalika bi annal ladzina kafaru tabaul batila wa annal ladzina amanu tabaul haqqa mir rabbihim. Alasannya apa? Orang fasik, orang kafir, orang musyrik ini tidak diterima amal, sedangkan orang beriman diterima amalnya. Alasannya apa? Dzalika bi annal ladzina kafaru. Demikianlah bi annal ladzina kafaru, bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir ittabaul batila, mereka mengikuti yang batil. Kenapa amalnya dihapus, tidak diterima Allah? Karena orang yang kafir ini
telah mengikuti kebatilan, mengikuti sesuatu yang salah, ya, maka amalnya tidak diterima. Lalu bagaimana keadaan orang beriman? Wa annalladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, ittaba'ul haqqo mir rabbihim, mereka mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi ini berbeda. Orang kafir mengikuti kesalahan, kesesatan, sedangkan orang beriman mengikuti kebenaran dari Allah. Makanya Allah menentukan sikap yang berbeda. Niki nggih. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Kadzalika demikianlah yadribullah, Allah membuat lin-nasi bagi manusia amsalahum perumpamaan mereka. Jadi orang kafir dan orang mukmin ini telah jelas perbedaannya, jelas permisalannya, bahwa orang yang kafir mengikuti kebatilan, orang mukmin mengikuti kebenaran. Pasti ini membuat berbeda keberadaan orang-orang kafir dan orang-orang yang mukmin. Fa idza laqitumul ladzina kafaru, fa idza maka apabila laqitumul ladzina kafaru, kalian bertemu orang-orang yang kafir, fadzor barriqab, maka pukullah, pancunglah arriqab, batang leher. Ini apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada orang kafir? Niki nggih. Kalau sudah tahu orang kafir mengikuti kebatilan, orang beriman mengikuti kebenaran, lalu apa yang harus dilakukan? Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadhabar riqab, apabila ketemu orang yang kafir, maka pancunglah lehernya. Tapi ini perlu diketahui, perintah seperti ini berada dalam peperangan, masa berperang. Jadi kalau sampai mengambil ayat ini salah, bahaya nih. Ya, kalau hanya ini saja dipahami, di mana saja orang mukmin ketemu orang kafir, dia akan penggal lehernya. Berbahaya pemahaman seperti ini. Mula niki kedah dipun pahami bahwasannya ayat ini berlaku pada saat perang. Sikap orang mukmin kepada orang kafir dalam peperangan, penggalah leher mereka supaya kekuatan mereka bisa dilumpuhkan. Niku tenggene perang niki nggih. Kadang-kadang ada orang-orang yang mengambil dalil hanya sepenggal. Wah, perintah Allah untuk membunuh orang kafir. Ya. Di ayat lain juga ada, kalau kamu ketemu orang-orang musyrik, bunuhlah. Itu kalau dipraktekkan hanya sepenggal ayat itu bahaya nih. Ya. Akan banyak kerusuhan. Maka harus dipahami konteksnya. Ya, bahwa ayat ini berlaku pada saat peperangan. Kalau ketemu orang kafir dalam peperangan ini sebagai musuh, maka pancunglah lehernya. Hatta idza asqantumuhum, hatta sehingga idza asqantumuhum, apabila kalian mengalahkan mereka, fashuddul wasaq, maka keraskan ikatan atau tawanan. Jadi yang dibunuh mati, yang masih hidup tidak sempat dibunuh supaya ditawan, diikat, ditawan. Fa imma, maka adapun mana anugerah ba'du sesudah itu, wa imma fidaan, dan adapun tebusan
hatta tado'al harbu, sehingga meletakkan perang auzaroha, yaitu bebannya atau senjatanya. Jadi ini orang-orang yang ditawan karena tidak dibunuh, ini boleh diambil tebusan dari mereka yang ditawan, bisa diambil dengan tebusan atau dibebaskan begitu saja oleh kaum muslimin. Jadi ini pilihan ya. Bisa dengan tebusan, tawanan itu akan dilepas, bisa juga dengan dibebaskan begitu saja. Nah, ini merupakan pilihan. Boleh kaum muslimin memilih di antara dua itu. Maka sekarang pun terjadi di Palestina, orang-orang Israel yang ditawan ya akan dilepaskan dengan suatu perjanjian apabila gencatan senjata dilakukan, ya, perang dihentikan, maka sejumlah tawanan akan dikembalikan. Ada pula yang ditukar, tawanan kaum muslimin di pihak musuh akan dikembalikan kepada kaum muslimin dengan syarat tawanan musuh pun dikembalikan kepada mereka. Ada yang tukar tawanan, ada yang dengan cara menebus, ada juga dengan dilepas begitu saja. Bahkan zaman Rasulullah, tawanan-tawanan perang yang pandai baca Al-Quran, baca huruf Arab, bisa menulis, mereka diperintahkan untuk mengajari anak-anak dari kaum muslimin. Setelah mereka bisa membaca menulis, maka tawanan itu dilepaskan. Macam-macam menika nggih. Ini tawanan yang tidak dibunuh dalam peperangan, ya. Ini ada perlakuan seperti itu. Zalika, demikian, walau yasha'ullah, dan jika Allah menghendaki, lang tasoro, dia tidak menolong minhum, daripada mereka. Walakin, tetapi, liyabluwa, dia hendak menguji, ba'dakum, sebagian kalian, biba'tin, dengan sebagian yang lain. Kenapa peperangan terjadi? Tidaklah Allah mampu untuk memenangkan kaum muslimin tanpa dengan peperangan. Iki nggih. Ini sebuah pertanyaan, kenapa perang? Kalau memang orang Islam itu baik, ditolong oleh Allah, tidak usah perang. Langsung orang-orang musyrik bisa dibinasakan Allah dan orang-orang mukmin mendapat pertolongannya. Kenapa perlu terjadi peperangan? Jawabannya napa niki? Liyabluwa ba'dakum ba'dzin, Allah hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dengan perang itu bisa menguji kaum muslimin, mana yang punya nyali membela agama Allah dengan jiwa dan hartanya akan tampak dalam peperangan. Terus perang biayanya kata, biaya perang itu banyak sekali, apalagi perang Tabuk niku ngeri nggih. Perang Rasulullah, para sahabat melawan orang-orang Romawi Timur. Niku perjalanan jauh sekali. Saat itu terjadi paceklik, sampai satu biji kurma ini dimakan 2 orang, separuh-separuh. Panas matahari luar biasa. Banyak pasukan kaum muslimin karena jauhnya jarak yang ditempuh untuk menyongsong musuh sekitar ada 400 km. Itu ada yang jalan kaki, ada yang naik onta. Mereka banyak yang mati dalam perjalanan. Itu luar biasa. Maka disinilah tampak mana orang mukmin yang sungguh-sungguh benar imannya. Dia akan ikut perang. Dia akan membantu dengan sejumlah harta untuk biaya perang. Nah,
Nah, itu bisa diketahui untuk menguji sejauh mana keimanan seseorang. Ada orang yang mukmin menyongsong musuh dalam peperangan dengan segenap keberaniannya, akhirnya dia ditusuk pedang, panah, tombak sampai lukanya puluhan tempat. Akhirnya dia mati syahid. Nah, ini sebagai ujian. Jadi orang yang mati syahid, yang diberikan Allah pahala besar, itu akan terseleksi dengan perang. Ada pula mereka yang takut hartanya berkurang sehingga tidak memberi dana untuk peperangan. Takut jiwanya melayang sehingga ada peperangan dia beralasan sakit. Sedang sakit, tidak ikut perang. Ya. Itu pada perang Tabuk terjadi. Sehingga inilah merupakan seleksi. Mana orang-orang yang benar-benar imannya kepada Allah, mana yang tergolong orang-orang yang munafik, itu diketahui. Maka ini semua proses itu sebagai cara Allah untuk menseleksi umat manusia. Jadi kula jenengan mboten usah nyambut gawe. Allah mampu memberikan rizki kita tanpa kita harus bekerja, mampu. Tapi dengan diberikan adanya peluang pekerjaan, diketahuilah mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang bersabar, mana orang-orang yang curang, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk dalam pekerjaan itu akan diketahui. Maka proses ini sebagai penseleksi mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang buruk. Kula njenengan belajar seperti ini, kalau Allah menghendaki bisa saja Allah memberikan ilmu kepada kita tanpa harus kita datang ke majelis seperti ini. Namanya ilham. Ya. Ada ilmu laduni tanpa dipelajari. Orang itu dihujamkan ilmu dalam benak hatinya. Kenapa tidak seperti itu? Maka proses mencari ilmu ini juga sebagai sarana untuk menseleksi mana kaum muslimin yang taat kepada perintah Allah. Mencari ilmu itu wajib. Siapa mereka yang berusaha untuk menambah ilmu akan diketahui. Siapa mereka yang tidak mau menambah ilmu akan diketahui pula. Terus niki proses sekali lagi ini merupakan cara Allah untuk menseleksi umat manusia mana di antaranya orang-orang itu yang benar imannya dan mana di antaranya orang-orang itu yang lemah imannya. Maka perang ini pun dimaksudkan untuk kepentingan seperti itu. Walladzina qutilu fi sabilillahi falayyudhilla a'malahum. Walladzina dan orang-orang yang kutilu mereka gugur, terbunuh fi sabilillahi pada jalan Allah, falayyudhilla a'malahum. Maka tidak menghilangkan amal perbuatan mereka. Jadi orang yang terbunuh pada peperangan, Allah tidak menghilangkan amal perbuatan mereka. Artinya apa? Amal-amal yang telah dilakukannya akan mendapatkan balasan dari Allah. Ini berbeda dengan orang kafir, orang musyrik, orang fasik yang menghalangi jalan menuju Allah, amal mereka lenyap begitu saja. Sedangkan orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka ini mendapatkan balasan dari amal perbuatannya. Niki nggih. Saya hadihim wa yuslihu balahum.
Sayahdihim, dia Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Wa yuslihu, dan dia akan memperbaiki balahum, keadaan mereka. Jadi orang yang terbunuh dalam peperangan ini akan diberikan Allah kesempurnaan balasan. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan orang-orang yang mati di jalan Allah itu sebetulnya belumlah mati dengan sebenarnya. Ya. Jadi mereka masih hidup, mereka masih mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mati dalam membela agama Allah itu masih memiliki kehidupan dan mereka mendapatkan rizki. Ya. Maka di sini akan diperbaiki keadaan mereka yang telah mati dalam peperangan, yaitu mendapatkan balasan-balasan kebaikan. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Mereka yang mati dalam peperangan, wa yudkhiluhum, dan dia Allah akan memasukkan mereka al jannata, surga, arrafaha, dia telah kenalkannya lahum, kepada mereka. Jadi surga ini telah diberikan, diperkenalkan kepada orang-orang yang mati syahid. Walaupun orang-orang mati syahid belum masuk surga dengan sepenuhnya, dalam hadis diterangkan ngeten, kalau orang mati syahid itu rohnya akan berada di temboloknya, perutnya burung yang berada di surga. Perut burung itu transparan, bisa melihat yang di luar. Roh orang-orang yang mati syahid dibawa burung itu terbang keliling ke area di surga, sehingga orang-orang yang mati syahid menyaksikan keindahan surga dari dalam perut burung. Seperti itu ya. Jadi ini diperkenalkan surga kepada orang-orang yang mati syahid itu. Lah masuk surganya kapan? Menunggu setelah terjadinya hari kiamat, setelah adanya hisab, mizan, sirat, barulah surga dibuka dan orang-orang yang mati syahid berada di dalamnya. Tapi selama ini, sekarang ini, orang mati syahid telah menyaksikan surga yang dijanjikan Allah. Ya, maka di sini ada arrafaha, dia telah kenalkan surga itu lahum, kepada orang yang mati syahid. Jadi ini, ya, orang mati syahid itu seperti itu. Makanya orang-orang yang yakin dengan janji Allah ini, mereka tidak takut untuk berperang. Perang itu enggak takut. Karena mereka kalau mati akan mendapatkan kemuliaan, menghuni surga dengan segala kenikmatannya. Kalau mereka menang akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Maka ini sahabat-sahabat Rasulullah yakin akan hal itu. Mulanya perang itu menangan. Rasulullah itu berperang dalam berkali-kali peperangan, senantiasa menang dalam peperangan. Karena apa? Orang Islam punya ya, keberanian yang besar, tidak takut akan kematian. Sedangkan musuh, mergora jelas, musuh ini kalau mati dia masuk surga atau kemana nggak jelas. Mereka itu tidak percaya adanya hari akhir, maka orang-orang kafir menjadi takut, sehingga keberaniannya dalam perang itu menjadi turun, dan itu memudahkan untuk dikalahkan. Ini satu contoh perang Badar, perang yang luar biasa niki nggih. Niki wong Islam jumlahipun namung 313 orang, 313.
Sementara musuh 1000 orang, niku 1 berbanding 3. Ya, mereka punya senjata, punya kendaraan yang cukup, sedangkan orang-orang mukmin hanya sedikit kendaraan onta dan lainnya berjalan kaki. Menurut perhitungan pengamatan, pastilah orang muslim ini akan kalah. Tapi apa yang terjadi? Realitanya orang-orang muslim menang dalam peperangan itu. Padahal 1 berbanding 3 nih. Kenapa bisa demikian? Itu memang karena pertolongan Allah. Sebab lain, karena orang-orang beriman ini punya keberanian yang besar, nyalinya besar, tidak takut mati dalam peperangan. Sementara orang kafir takut mati. Nanti kalau mati bagaimana harta bendaku? Kalau mati bagaimana istri keluargaku? Sehingga perang ini setengah-setengah. Dan itulah ya, dalam peperangan demi peperangan yang diikuti oleh Rasulullah senantiasa mengalami kemenangan. Jadi Allah menjanjikan surga kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah, yang surkum, dia akan menolong kalian, wa yustabbit aqdamakum, dan dia akan meneguhkan telapak kaki kedudukan kalian. Kula jenengan sebagai orang mukmin diseru oleh Allah untuk menolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Kalau agama Allah dimusuhi, ya, maka kaum muslimin harus siap untuk memerangi mereka. Dan ini membela agama Allah, menolong agama Allah seperti itu. Ya. Kalau kita sudah beragama Islam, sudah beriman kepada Allah, bagaimana cara menolong agama Allah? Maka mari kita praktekkan ajaran Islam dalam kehidupan. Itu menolong agama Allah. Ya. Kalau kita mau melakukan seperti ini, yang surukum, dia akan menolong kalian, menolong orang-orang yang membela agama Allah dalam peperangan, menolong mereka yang mengamalkan ajaran Allah dalam kehidupan. Wa yusabbit aqdamakum, dan dia akan meneguhkan telapak kaki atau kedudukan kalian. Ya. Mereka yang membela agama Islam dalam peperangan, memusuhi orang kafir, musyrik, munafik, Allah tegakkan kedudukannya, yaitu memperoleh kemenangan. Ya. Allah tegakkan kedudukannya, artinya Allah membantu dengan sejumlah malaikat untuk mendukung kemenangan mereka. Jadi nek kula panjenengan menolong agama Allah, mengamalkannya dengan sempurna, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Niki nek tiyang iman, nek boten iman kados pundi? Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka kafir, fataksan, maka kesengsaraan lahum bagi mereka, wa adalla a'malahum, dan dia menyesatkan amal perbuatan mereka. Orang yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah. Tapi orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Mereka akan memperoleh kesesatan. Amal-amal mereka hanya percuma saja, sia-sia belaka. Niku nggih, dados benten perlakuannya Allah kepada orang kafir dengan orang-orang yang mukmin. Orang kafir dibiarkan dalam kesesatan,
Orang mukmin dibimbing oleh Allah untuk menuju kesejahteraan. Nah niki. Kenapa demikian terjadi? Dzalika bi annahum, demikian itu bi annahum, karena sesungguhnya mereka karihu, mereka benci ma'anzalallah, apa yang menurunkan Allah yaitu Al-Qur'an. Apa yang telah diturunkan oleh Allah itu dibenci orang kafir. Al-Quran turun ditolak, tidak diterima. Padahal Al-Quran mengajak kepada jalan yang benar, itu ditolak. Sehingga mereka benar-benar mendapatkan kesengsaraan. Mereka benar-benar ya memperoleh kesesatan karena petunjuk tidak diterima. Ya, amal-amal mereka dihapus, tidak berguna. Nah niku nggih, mula sekali lagi kula jenengan beruntung kita jauh hidupnya dari masa Rasulullah. Tempat kita pun jauh dari tempat Rasulullah lahir berdakwah, 8.000 km dari sini. Masanya sudah 1515 abad yang lalu. Masa yang jauh, tapi kula jenengan nggadahi keyakinan, kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada Al-Quran. Ini betul-betul merupakan karunia yang besar. Wong tiyang mriko mawon Abu Jahal, Abu Lahab hidupnya bersama Rasul, mereka juga kerabatnya Rasul, pakdenya Rasul. Mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Mula menika kula njenengan tergolong orang-orang yang memiliki keberuntungan besar. Afalam yasiru fil ardi. Ya. Afalam yasiru, apakah mereka tidak berjalan fil ardi, di muka bumi? Maksudnya orang-orang kafir, kenapa mereka sulit diajak menuju jalan yang benar? Apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di muka bumi? Fayang duru, lalu mereka memperhatikan kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Ya. Bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Niki diperintahkan belajar sejarah. Kalau inginane sampun dipun aturke, belajar sejarah itu penting. Ini akibat orang kafir tidak mau belajar sejarah. Mereka lewat ke sebelah timurnya Arab, sampailah ke Yaman. Di sana ada bekas-bekas kaum Ad yang dibinasakan Allah. Mereka berjalan berdagang menuju ke barat, sampai ke Sam, Suriah. Mereka mendapatkan bukti sejarah, disitulah kaum Samud dibinasakan Allah. Tapi mereka tidak melihat itu sebagai bukti sejarah yang bisa diambil pelajaran. Nah niki ditegur. Kenapa bukti sejarah yang telah mereka lihat ini tidak diambil pelajaran? Mereka telah mengadakan perjalanan dagang, ya, keluar Arabia. Banyak bukti-bukti sejarah orang-orang yang pernah dibinasakan Allah, tapi mereka tidak mengambil pelajaran dari hal itu. Maka dijelaskan, ya, dammarallahu alaihim, dammarallahu, Allah menghancurkan alaihim atas mereka, walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir, amsaluha, seperti itu pula. Dulu orang-orang yang pernah dibinasakan Allah karena tidak mau percaya kepada ajaran Rasul, mereka diazab binasa. Maka orang kafir kalau terus seperti itu pun akan mendapatkan, ya, nasib yang sama. Walil kafirina amsaluha, bagi orang-orang kafir
juga seperti itu, mendapat kebinasaan. Lah niki nek cerdas, mereka akan bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang lalu. Karena orang kafir itu egonya sangat tinggi. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah yang dipandang ya, hanya diikuti oleh orang-orang yang kelas bawah. Itu tidak mau mengikutinya. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Terakhir nih nggih. Dzalika demikian itu bi annallaha karena sungguhnya Allah maula pelindung alladzina amanu orang-orang yang mereka beriman wa annal kafirina dan sesungguhnya orang-orang kafir la maula lahum tidak ada pelindung baginya. Kenapa Allah bersikap keras kepada orang kafir, musyrik, munafik dan bersikap memberikan pertolongan kepada orang beriman? Ini disebabkan ya, karena orang-orang yang beriman itu telah mengikuti kebenaran, sedangkan orang-orang kafir, musyrik, munafik mengikuti jalan yang salah. Ya. Dan ini pokoknya di dalam ayat ini karakternya orang kafir, musyrik, munafik atau orang fasik itu mereka mengikuti jalan yang salah, ya. Sedangkan orang-orang beriman mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berbeda perlakuannya kepada orang yang kafir maupun kepada orang yang beriman. Ini antawisipun dari kesimpulan keseluruhan seperti itu. Ya, ini perlakuan Allah yang ditetapkan kepada orang kafir dan orang yang beriman. Mula kula jenengan harus meneguhkan hati untuk menjaga iman kita, meneguhkan hati untuk tetap berada di jalan yang benar. Okay. Monggo selajengipun tasih wonten 15 menit ya untuk tanya jawab. Barangkali keterangannya ada yang belum dipahami atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Kiai. Di kajian pagi ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi disampaikan tentang ujian kaum muslimin di zaman Rasulullah untuk menguji keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah. Yang saya tanyakan di zaman sekarang, bagaimana kaum muslimin itu diuji oleh Allah? Kalau di zaman dulu dengan perang, kalau di zaman sekarang bagaimana Allah menguji kaum muslimin itu untuk menguji keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan orang-orang kafir di zaman Rasulullah itu orang yang berego tinggi, tidak bisa melihat sejarah tentang kaum Samud dan Aden, Pak. Baru-baru ini di medsos kita melihat negara ataupun negara yang mayoritas kaum kafir itu kena musibah, Pak. Yang saya tanyakan musibah yang dialami di California kalau nggak salah ya, itu termasuk azab karena beritanya bisa azab, kemudian Allah mengutus burung ababil dengan meniupkan api. Yang saya tanyakan itu masuk azab di zaman modern atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang ujian-ujian Allah kepada orang-orang Islam sekarang ini
dengan ujian Allah yang diberikan kepada orang-orang Islam zaman dahulu. Ini kalau zaman dahulu dengan perang, kalau zaman sekarang bagaimana ujian Allah ini? Ujian Allah bagi kaum muslimin zaman sekarang ini apa? Kulo panjenengan diuji dengan segala macam kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Apakah kita mau bersyukur atau kita lalai dengan yang memberi nikmat? Itu yang terbesar itu. Dan itu telah disampaikan Allah pada awal surat Al-Baqarah. Ya. Jadi pada awal surat Al-Baqarah ini disampaikan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ya, niku ayat yang keberapa niku nggih? Awal-awal surat Al-Baqarah katosipun nggih. Jadi kula panjenengan diuji Allah dengan ujian apa? Ya, mungkin kekurangan makanan, rasa takut, khawatir, anakku piye uripe zaman angel ngene golek gawean, macam-macam. Lah ini merupakan ujian-ujian zaman sekarang. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang tetap bersabar atas ujian itu. Jadi kula jenengan diuji seperti itu. Diuji apa lagi? Syariat Islam yang dibawa Rasul. Keteladanan-keteladanan yang pernah dilakukan Rasul untuk kita semuanya, sudahkah kita ikuti atau belum? Ini ujian zaman sekarang. Soalnya perang pun jarang nggih wonten setunggal niki. Perang Palestina Israel niku nggih ujian kangge kula jenengan. Kula jenengan wonten kepedulian napa mboten? Paling mboten nggih ndongake nggih. Ya Allah, mugi-mugi sederek kula wonten Palestina panjenengan lindungi segera terwujud perdamaian di sana. Paling mboten ngoten niku. Nek kula jenengan ana peperangan di sana kok tidak mau tahu, kayak urusane kono, politike kono, kula jenengan mboten nanti ndongakne tidak peduli dengan keberadaan kaum muslimin saudara kita, pertanda kula jenengan imane lemah. Terus ngeten iki, nek zaman biyen perang langsung. Bahkan ada orang yang takut perang itu tadi alasannya, Nabi kami tidak punya kendaraan untuk perang. Kula mboten nderek. Nabi saya sedang terganggu kesehatan tidak mau ikut. Itu ada yang seperti itu. Tapi saat niki nggih niki. Kula jenengan dikengken ngaji Al-Qur'an. Apakah kita merasa berat untuk belajarnya atau tidak? Ini merupakan ujian. Al-Qur'an telah diturunkan. Ya, para ulama, para ustadz, para kiai telah banyak menjadi pewaris Nabi. Kula jenengan saged nderek tindak lampahipun Nabi melalui contoh para alim ulama atau tidak. Ini ujian. Kula jenengan gelem sregep ngaji Al-Qur'an, juga ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya, kepada para alim, para ulamanya atau tidak, itu merupakan ujian. Soalnya saged ugi nek Gusti Allah kersa kula jenengan langsung pinter. Gusti Allah kersa kula jenengan cukup segala kebutuhan rizkinya, tapi itu tidak ditentukan seperti itu. Allah hendak menguji mana di antara orang-orang mukmin yang baik amalnya, mana yang tidak. Sehingga diketahui oleh Allah orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Nah, niku nggih nomor setunggal. Nomor kalih wau kejadian-kejadian yang sekarang terjadi, contoh realnya adalah di Los Angeles. Niki terkena musibah kebakaran, sampai hari ini belum bisa ditanggulangi. Korban yang disampaikan tidak banyak, ya hanya sekitar 35 atau berapa, tapi yang belum ditemukan, wong wilayah itu sangat luas, 100% LA terbakar, 100%. Itu pasti ada yang ada di dalam rumah-rumah di hotel-hotel sana yang belum ditemukan. Ya, itu jumlahnya mungkin diperkecil juga bisa, kono gengsi. Ya, jumlah yang ngurus mono sing mati.
Apakah ini azab atau bagaimana? Kalau ingin pun kula aturke, kalau musibah itu terjadi pada kaum muslimin, kula jenengan kenging musibah, bencana tsunami di Aceh, gunung meletus dan lainnya, gempa bumi, bagi kaum muslimin itu ujian cobaan. Tapi kalau itu terjadi bagi orang yang non muslim, itu merupakan azab. Ya. Karena mereka tidak percaya ujian cobaan, bukan percaya, itu azab. Maka kalau di azab ini, azab itu tidak bisa ditolak, azab betul sakit. Kalau ujian cobaan, kula dengan sakit mengelola kesabaran. Tapi nek azab betul sakit niku, ya, nggak bisa dihindari. Mulane niki saged ugi niku dari pandangan orang-orang non-muslim kalau kita mengatakan itu adalah sebuah azab. Azab tanggal 5 Trump itu menyampaikan akan menjadikan Gaza sebagai neraka. Tanggal 5 nggih. Tanggal 9 niku kaca sidik mawon langsung kebakaran terjadi. Apakah itu burung ababil? Nek bahasa kula jenengan nggih ngoten zaman biyen, nek sakniki wong canggih-canggih ngangge drone baru saged. Drone banyak di setel bakar mriko-mriki saged. Dengan kebakaran ternyata ada angin tornado. Maka api itu akan dikirim ke sana kemari sehingga sulit diatasi. Yo nek ning gone video nih kok, wah ini ada burung ababil, bola-bola api lari ke sana mari, kula jenengan tenggene video. Bisa jadi zaman sakniki niku ya niku drone niku saged beto ya peledang api untuk disebarkan ke sana kemari. Maka ini merupakan suatu analisa apakah kebakaran di LA itu kebakaran murni bencana alam atau merupakan konspirasi. Ini baru dipelajari. Soalnya tanggal 15 wingi ada yang ketangkap seseorang memang sengaja membakar daerah-daerah yang belum terbakar. Itu ketangkap ya. Setelah ketangkap akhirnya dia pun terbakar, akhirnya mati. Nah itu tanggal 15 kemarin berita yang akhir seperti itu. Jadi ini bisa jadi kita menganggap itu sebuah azab. Tapi mereka yang mengatakan ini hanya konspirasi politik, ini hanya bencana alam biasa. Tapi kok ya hubungannya kayak mau tanggal 5 ngomong ngono, tanggal 9 neraka pun dikirim di daerahnya Trump. Nah, ini monggo nggih, analisa kula jenengan nggih, iki azab apa piye monggo, tapi seperti itu ya. Waalaikumsalam. Di ayat 5 Pak, ini orang yang beriman disuruh menolong agama Allah. Apakah kata-kata ini tidak salah Pak? Ya. Karena kata tolong itu kan Allah tidak membutuhkan pertolongan. Apakah tidak benar membela agama Allah saja Pak? Yang pertama. Yang kedua, saya seringkali mendengar para kiai, ustadz mengatakan dikabulkannya doa dan ditolaknya doa itu karena harta atau makanan yang kita makan belum tentu halalan thayyiban ataupun makanan yang kita masukkan itu masih campur-campur atau subhat Pak. Contohnya Pak, saya mendengar semua bank di Indonesia itu riba Pak. Karena saya pernah mendengar dari Pak Muda, suatu simpan pinjam menabung, kalau hasil bunganya itu tidak dibagi hasil dengan peminjam maupun yang meminjamkan, itu katanya riba Pak. Apakah benar semua bank di Indonesia riba Pak, termasuk bank syariah, karena tidak ada bagi hasil? Dan yang sering kita jumpai, rentenir ataupun
seseorang pribadi ngutangke kepada orang lain itu di dunia pun sudah dibalas, pasti menjadi kere Pak. Orang rentenir itu bahkan hartanya habis semua, rumah habis semua Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir mawon nggih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang kata kalimat intan surullah yang surukum. Teng mriki artine tangsuru kalian menolong, nasoro yang suruh. Itu memang bahasa artinya menolong. Ya. Apakah tidak tepatnya diartikan membantu? Niku benten. Nasoro memang menolong. Tapi yang disebut menolong kan Allah tidak butuh pertolongan. Ini hanya bahasa kita ya. Menurut bahasa kita ya, apa yang kita lakukan dari amal-amal baik itu adalah wujud dari kita menolong agama Allah untuk bisa diterapkan, diamalkan dalam kehidupan. Maksudnya begitu. Jadi kalau ajaran Islam ini tidak ada yang melakukan sama sekali, berarti tidak ada orang yang menolong, membantu terwujudnya ajaran Islam dalam kehidupan. Jadi perang itu juga membantu, menolong agama Allah supaya agama tetap eksis. Kalau tidak ada peperangan, mungkin Islam akan dihancurkan sehingga tidak sampai ke Protomulyo ini. Mulanya perang itu merupakan menolong agama Allah supaya dakwah bisa berlanjut sampailah jauh di negeri kita ini. Itu termasuk menolong ya. Kalau diartikan membantu bagaimana? Ya, niki bahasanya asli memang ngeten nggih. Soal membantu mungkin wonten malih niku bahasa yang lain. Tapi dalam hal peperangan, dalam hal kita melakukan ajaran Islam, ini menurut Allah yang tepat kata-katanya adalah menolong. Jadi seperti itu ya. Jadi apapun yang ada dalam Al-Quran tidak akan ada kesalahan. Cuma kita ini dalam memahaminya barangkali itulah yang kadang-kadang kurang tepat. Tapi Al-Quran sekali lagi tidak ada kesalahan. Jangan sampai dibilang apakah tidak salah Allah menyampaikan sepertinya pun ngoten. Soalnya Al-Quran itu kula panjenengan harus meyakini kebenarannya. Tapi nek hadis, kadang-kadang hadis itu dhaif, kadang-kadang hadis itu palsu, ya. Maka nek hadis mboten kados Al-Qur'an, ya. Nek Al-Qur'an itu dalalahnya harus diyakini kebenarannya, ya. Tapi kalau hadis atau ilmu yang lain itu ya tidak harus demikian. Jadi ini berbeda ya. Sikap kita pada Al-Qur'an, Al-Qur'an benar, cuma pemahaman kita kadang-kadang yang kurang pas. Jadi ini tadi maksud dari menolong agama Allah mungkin dalam peperangan yang nyata itu maksudnya adalah supaya agama ini eksis dan terus tersebar sampai ke penjuru bumi karena Allah menurunkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Lalu nek rano perang Islam ditumpas habis di Mekah sana. Rasul mungkin dibunuh, akhirnya Islam tidak bisa menjadi rahmatan lil alamin. Maka mereka yang berperang itu sedang menolong agama Allah. Kula njenengan ngaji niki ngamal ke Islam sedang menolong agama Allah supaya syiar Islam tumbuh berkembang di bumi ini. Tapi nek kula njenengan ngaji wis ra gelem maca Al-Qur'an wegah sedekah infak ora gelem modern hidupnya jauh dari Islam, kita sudah tergolong orang yang memadamkan fajarnya Islam. Niku setunggal nggih. Nomor kalih wau napa lali. Intine mawon. Oh iya, yang kedua, doa itu dikabulkan maupun tidak ada banyak syarat. Nanti kula aturke teng pengajian niki napa sanese nggih. Ada namanya Ibrahim bin Adham. Niki wong sing ahli tasawuf, wong soleh. Dia datang di Irak, orang-orang Irak itu menanya kepadanya, wahai Ibrahim bin Adham, katanya dalam Al-Quran itu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Tapi kami telah berdoa panjang, bertahun-tahun doa kami tidak diterima. Bagaimana ini?
mereka gitu menuntut, ya. Maka Ibrahim bin Adham menyampaikan 10 macam sebab doa itu tidak diterima. Jadi antaranya ya orang yang masih memakan meminum dari yang haram. Mulane donga niku wonten kalih, ada membaca doa dan ada berdoa. Kula njenengan maca donga, wis dongane apik lancar diwaca hafal, belum tentu berdoa. Kalau dalam hati tidak tumbuh suatu keinginan yang besar kepada Allah dengan apa yang kita maksudkan, itu belum berdoa. Mulane Yai Asrori ana wong donga lan ana wong sing maca donga. Maca donga atus niku wis apal rak karo-karo panjang doanya, tapi apa sing dimaksud mboten genah. Lah niku maca donga niku walaupun hafal. Tapi ada orang sedikit doa disampaikan pada Allah, ora apal maca dongane niki, tapi itu disebut berdoa karena apa yang dimohonkan disertai dengan kesadaran. Lah niku. Lah donga niku mboten gampil. Mulane kula njenengan nek pun kathah ngeten iki monggo ndonga sareng-sareng niku luar biasa. Mosok sak masjid ora ana sing apik. Kula mboten sae mungkin jenengan satu-satunya yang terbagus di masjid sehingga amin jenengan itu menyebabkan doa ini dikabulkan. Lah niku terus donga nek kathah nganti monggo sami donga ingkang sae. Jadi mencari orang yang bersih ya, yang soleh untuk berdoa itu luar biasa. Dados nek ana wong iso nyegah makanan minuman yang haram, ada orang yang soleh perilakunya, taat pada Allah, mengikuti Rasulullah, mengambil hikmah dari kehidupan dengan amal yang baik, ini orang akan mustajabah doanya. Ya, mustajabah. Dongane ora akeh, wis nang mulya. Insyaallah kok hasil. Nggur ngono tok niku ya hasil nggih. Lho kene maca donga bolak-balik ora ana perubahan blas ya. Padahal dongane sepanjang dibaca karena orang yang membacanya masih makan dari yang haram, masih tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Lho niku. Mula kula njenengan nek petuk ana wong saleh teng mriki teng mriko monggo dipadosi nyuwun dongane. Riyen pun nanti kula aturke ada sosok yang luar biasa sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali diperintahkan minta doa kepada sosok ini. Padahal orang ini belum pernah ketemu Rasul. Namanya sinten? Tasih kemutan? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu ada di Yaman. Dia gendong ibunya untuk haji. Pulang pergi digendong dengan punggungnya. Ya. Dia naik keledai untuk menuju ke Madinah, ingin ketemu Rasul dan tidak jadi ketemu karena Rasul sedang berperang. Uwais Al-Qarni ini orang yang soleh, dikenal di langit sana oleh para malaikat, di bumi dianggap orang yang hina. Pekerjaan ini apa? Tukang ngresiki onto. Nek ana rombongan pedagang, ontone do reget kabeh diresiki. Tangannya kasar, dia tergolong miskin. Tidak dikenal dalam kampung halamannya. Tapi solehnya, kecintaannya pada Rasul luar biasa. Sampai Rasul pesan, sahabat-sahabatku kalau kamu ketemu seseorang bernama Uwais Al-Qarni, dengan ada tanda putih di telapak tangannya, mintalah kamu doa. Dia adalah orang yang sangat dicintai oleh penduduk langit. Jadi mergo nggih tiyange sae. Lah mulane kula njenengan nek kepanggih tiyang sinten ingkang sae nyuwun dongane. Nyuwun dongane. Ampun sembarang tiyang. Nek zaman saniki saben wong saged donga, tapi apakah dia punya pribadi yang soleh atau tidak, itu masalahnya. Mulane niki wau donga niku mboten saged dipun tampi menawi tiyang tasih memakan meminum dari hal yang haram. Lalu bagaimana, apakah bank-bank yang ada di negeri kita ini mengandung riba? Itu ada pro dan kontra. Soalnya nek kula njenengan bersikap keras seluruh bank itu riba, kula njenengan nganggo duit 50.000 100.000 itu riba. Duit itu diproduksi oleh BI, Bank Indonesia. Ayo, padahal Bank Indonesia menerapkan bunga. Harus piye? Arep nganggo duit dinar dirham
tidak boleh oleh pemerintah, pernah ada di Jakarta komunitas pengajian menggunakan uang dinar. Niku sing mboten riba niku. Karena uang dinar emas itu harganya mengikuti harga secara stabil. Regane emas stabil. Tapi nek duit ada inflasi, selalu turun nilainya. Sehingga ini menjadi masalah besar. Pokoknya nek kula jenengan mboten model ngeten nggih, aku nitipke duit ning bank supaya entuk bunga sekian. Nek mboten ngoten, insyaallah bank itu masih ditoleransi. Apakah bank syariah juga termasuk riba? Karepe nggih badhe bersih dari riba, tapi prakteknya sulit untuk lepas dari praktek riba. Jenengan kula nek pinjam teng bank syariah memang akadnya akad syariah bagi hasil, tapi prakteknya bank tidak akan terus-menerus mengawasi modal yang kita pinjam. Wis mbok apa terserah, yang penting menurut pihak bank margin keuntungan diprediksi sekian. Jadi orang delok kowe bathi apa ora dihitungi bendino mboten. Sudah ada namanya napa niku diprediksi estimasi namanya. Estimasi keuntungan marginnya berapa dihitung oleh bank. Kalau keuntungan sekian persen nanti itu dibagi. Bank sudah tidak datang ke rumah untuk mengawasi penggunaan uang itu. Ngoten niku. Niki pun mboten syar'i nek ngoten niku. Nek syar'i betul-betul yang panjenengan usahakan setelah diawasi bank, kenyataannya dalam laporan dapat keuntungan sekian. Sesuai kesepakatan, prosentase keuntungan dibagi seperti apa, mestinya begitu kalau syar'i. Jadi kan bank tidak ada waktu untuk mengawasi sampai sedetail itu. Lagi-lagi, bank menetapkan suatu ketentuan tidak beda dengan bank konvensional. Terus ngoten nggih, repot. Niki kula jenengan memang dalam masalah perbankan di negeri kita, ya, jasa keuangan yang ada di negeri kita itu memang belum tertib lepas dari bunga, tapi itu merupakan suatu kondisi yang bisa dipandang itu merupakan darurat karena belum ada solusi yang lebih baik dari itu. Nek ora ana bank kula jenengan ya rekoso tenan. Jalan tol tidak bakal ada. Bangunan-bangunan besar sulit terwujud kalau bank enggak ada. Ya, repot itu nggih. Maka bank ini keberadaannya dibutuhkan, tapi ada sisi yang memang perlu diperbaiki dalam hal penerapan bunga, dan itu perlu ya para alim ulama di negeri kita untuk merumuskan sebuah solusi yang baik. Ya, soalnya IDB, International Development Bank, itu berada di Jeddah, itu tidak menerapkan bunga. Kulo nanti nyontoh temeriki, para jamaah tak kon ngumpulke duit, siapapun boleh pinjam tanpa bunga. Dengan pinjam 2 juta, 3 juta kembalikan, mau infak silahkan, tidak enggak apa-apa, tanpa bunga. Tapi napa sing terjadi? Duit dipinjam-pinjam ora balik. Lah iku wong rumahan niki. Isek diutang kula jenengan ya mboten jenengan nggih, masyarakat perumahan ini ada 10 juta dipinjam belum kembali. Aku mbiyen nyonto IDB niku karepku nggih. Wis dibentuk pengurus macam-macam, saiki yo utangnya pun tercatat, tasnya tercatat. Mboten balik ngantos sakniki. Puluhan tahun punan. Tapi mungkin iki arep tak tagih. Soalnya jenengan riyen janjine pokoknya mboten usah ditagih, kula badhe setor. Lah ora setor-setor nganti saiki. Ya. Niku Pak Rondo, jadi sulit untuk menerapkan sebuah ide itu dalam kenyataan begitu. Ada koperasi NO di Protomulyo bangkrut gara-gara apa? Banyaknya orang perumahan nyilih ora balik. Yo koperasi mriku, kula yo duwite akeh tak anu kono mboten balik nganti sakniki. Koperasine bubar. Niku pertama riyen perumahan ini ada koperasi itu Uswanu namanya. Bangkrut niku. Cakepane wong perumahan akeh Pak nyilih ora balik-balik. Lah niki masalah. Terus niku masalah keuangan di negara kita. Jadi
lembaga keuangan ini memang mencari format yang tepat, yang bagus, jauh dari riba itu proses ya. Jadi sekarang belum ada seperti itu. Masalahnya pribadi iki wau nek utang angel bali ini penyakit niku nggih. Kados pun cekap monggo sareng-sareng kita akhiri kanthi doa bersama. Ini pemberitahuan, insya Allah minggu ngajeng nggih. Minggu ngajeng menika kula panjenengan khataman tanggal pinten niku tanggal pinten Pak? 26 nggih. Kula dengan khataman ya. Nanti mari kita bersama-sama membaca 30 juz dibagi-bagi nggih. Dibagi-bagi per juz ya. Untuk kita baca sekaligus panjenengan menyiapkan daftar nama arwah. Daftar nama arwah Bu Siti Rukoyah. Oh, amplope piyambake niki nggih. Ya cobi mengke dikoordinir nek dereng siap amplop nggih panjenengan beto mawon 1 lembar arwah untuk keluarganya dibawa ke sini. Mengke kula bagian sing maca arwah, panjenengan yang lain membaca 30 juz dan kita doakan bersama-sama semoga di bulan ya Rajab ini para leluhur kita, kerabat keluarga kita yang telah meninggal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo mangke sami rawuh nggih. Mugi-mugi khataman menika mangke saged barokah dumateng kula panjenengan, juga keluarga kita, juga ahli kubur kita semuanya. Nanti doa akan saya buat untuk para jamaah, untuk keluarganya, dan untuk yang telah meninggal. Jadi kula mengke nyiapke untuk membaca nama arwah. Panjenengan nek nulis sing cetha, ken nulis putrane mawon. Soalnya nek tulisannya angel yo aku dhewe yo kuwatir kleru maca tur memang suwi malan nggih. Lah nek panjenengan mengke mpun nyerat ingkang cetha sae kula gampil maosipun nggih. Yang diketik komputer nggih wonten tapi kan kita khususkan yang hadir mawon nggih. Sing ora rawuh ya engko sik nggih. Sing rawuh mawon niki mengke arwah-arwah keluarga kita semuanya akan mendapatkan doa dari berkah khataman 30 juz. Itu luar biasa. Nek jenengan kula ngrawuhke pembacaan 30 juz biaya mahal. Nek niki mboten usah biaya. Nek jenengan infak niku saikhlase panjenengan kangge masjid niki diniati mengke nek infak niku kangge tiyang sepuh ingkang sampun sedo, kangge kerabat keluarga yang meninggal supaya mereka mendapatkan manfaatnya. Maka nggih, monggo kita waos doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kirang anggen matur nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.